Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Para jemaah sekalian, sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepadanya dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dengan takwa itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita di dunia akan menjadi orang yang mulia, orang yang kehidupannya terarah. Dan di akhirat Allah akan memuliakan kita dengan surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka kami benar-benar akan memberikan dia kehidupan yang baik ketika di dunia, dan kami benar-benar akan memberikan kepada dia balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Inilah balasan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan amal-amal saleh dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia akan mulia, begitu pula di akhirat lebih mulia lagi. Dengan ketakwaan inilah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membukakan keberkahan yang sangat besar kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami benar-benar akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan yang sangat banyak dari langit dan dari bumi. Makanya ketakwaan ini selalu diwasiatkan oleh para nabi kita dan nabi-nabi sebelumnya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah.
kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa itu pula kita akan mendapatkan surganya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Imran, u'iddat lil muttaqin. Surga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Allah firmankan di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka. Kenikmatan tersebut tidak pernah terbayangkan hati mereka. Inilah nikmat surga. Dan kenikmatan tersebut dapat kita raih dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bisa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kenikmatan di atas kenikmatan. Keadaan yang luar biasa. Keadaan yang baik di atas kebaikan. Di surga kenikmatan sudah di atas khayalan kita. Apabila kita bisa di sana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini menjadikan nikmat surga yang sudah luar biasa tersebut menjadi lebih dari itu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ingin selalu bersama beliau. Ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis dengan beliau, ketika dekat dengan beliau, ketika bertetangga dengan beliau. Sampai-sampai mereka mau mengorbankan jiwa raga mereka untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat masyhur kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dengan banyaknya ancaman bahaya yang beliau tanggung, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada kenikmatan yang luar biasa ketika dekat dengan beliau. Jangankan manusia, benda mati pun ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat masyhur hadis yang menjelaskan tentang rintihan kayu kurma yang dulunya dijadikan sebagai sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Ketika diganti dengan mimbar, kayu tersebut merintih, kayu tersebut menangis karena sudah jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama orang-orang yang saleh mendatangkan kenikmatan yang luar biasa dalam hati kita. Makanya Nabi Yusuf, yang beliau seorang nabi, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa bersama dengan orang-orang yang saleh setelah meninggalnya. Dan hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf. Di antara permintaan beliau, Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan sampaikan aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan ya bahwa hidup bersama orang-orang yang saleh di tengah-tengah mereka, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kenikmatan yang luar biasa.
Kalau tidak ada kenikmatan yang luar biasa ini, tidak mungkin seorang nabi bercita-cita mendapatkannya. Tidak mungkin seseorang mau mempertaruhkan jiwa raganya untuk itu. Makanya bersemangatlah untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Islam adalah agama yang memberikan kita jalan untuk sampai pada cita-cita ini. Islam memberikan kita tuntunan-tuntunan yang luar biasa, yang dengan menjalankannya kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang bisa menjadikan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Taatilah perintah-perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah larangan-larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi, orang-orang yang tulus, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya semangatlah untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, terutama dalam dua bab, yaitu bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bab yang kedua adalah ittiba', mengikuti semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Amalan yang kedua yang bisa mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai idola kita, menjadikan beliau sebagai panutan kita, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada contoh yang baik, ada teladan yang mulia untuk kalian pada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini bertanya, "Mata as-sa'ah?" Kapankah kiamat tiba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan kiamat tiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan jawabannya kepada sesuatu yang lebih penting bagi orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan pertanyaan, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut?" Maka orang ini mengatakan, "La syai'." Tidak ada persiapan yang aku andalkan. "Illa anni uhibbullaha wa rasulah." Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.
Kebersamaan ini maksudnya adalah kebersamaan di akhirat, kebersamaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sahabat ini sudah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunianya. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata beliau, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, adalah kebersamaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita akan selalu bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buktikan kecintaan tersebut dalam lisan kita. Buktikan kecintaan tersebut dalam perbuatan kita. Kecintaan tidak cukup. Tidak cukup dalam hati kita saja. Tapi kecintaan tersebut perlu dibuktikan dalam ucapan dan perbuatan kita. Dengan itulah kita jujur. Dengan itulah kita pantas mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang mengaku saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata selalu membangkang dari perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan pengakuan tersebut adalah pengakuan yang dusta. Kalau dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, harusnya dia menjadikan beliau sebagai idola dalam amalan-amalannya, dalam tauhidnya, dalam ittiba'nya, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupannya. Amalan yang ketiga yang bisa menjadikan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya adalah amalan menanggung kehidupan anak yatim. Apabila ada di sekitar kita anak yatim, tanggunglah kehidupan mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dengan kabar yang sangat luar biasa, yaitu dalam sabdanya, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim akan berada di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat jari telunjuk dengan jari tengah dan beliau rapatkan. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang-orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya semangatlah dalam menanggung kehidupan anak-anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang kehilangan bapaknya, dan anak tersebut belum mencapai usia baligh. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia baligh, maka dalam bahasa syariat tidak disebut lagi sebagai anak yatim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada keyatiman setelah umur baligh. Oleh karenanya, apabila kita ingin mewujudkan amalan ini, lihat dua kriteria ini. Kriteria yang pertama, minimal ayahnya meninggal. Kalau ibunya yang meninggal, maka tidak masuk dalam kriteria ini. Kalau dua-duanya yang meninggal, maka masuk. Kalau kehilangan ayahnya saja masuk dalam hadis ini, kehilangan dua-duanya masuk juga dalam hadis ini. Kemudian lihat umurnya. Kalau dia sudah baligh, maka tidak masuk dalam hadis ini, meskipun itu juga amalan yang mulia, membantu orang lain yang lemah, tapi tidak masuk dalam hadis yang kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, apabila kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tempat yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Bahkan
Akhlak yang mulia ini termasuk di antara tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, berusahalah untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Di dunia kita mendapatkan manfaatnya, begitu pula di akhirat. Ingat terus sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sungguh di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, tempat duduknya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Akhlak bahkan dijadikan oleh Islam sebagai barometer keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa menjadikan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya adalah memperbanyak salat. Suatu ketika sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau atau sahabat ini melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan air wudunya agar digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Sal, mintalah sesuatu." Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Mintalah sesuatu." Sahabat ini mengatakan, "As'aluk murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar aku bisa bersama denganmu di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan permintaan ini. Akhirnya beliau mengatakan, "Awa ghaira dzalik." Tidak ada permintaan yang lainnya. Rasulullah ingin sahabat ini tidak meminta yang ini, karena ini sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengatakan, "La, tidak ada kecuali itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan hal itu dengan banyaknya engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak salat. Dengan memperbanyak salat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Semakin kita banyak salat, maka Allah Subhanahu wa taala semakin meninggikan kemuliaan kita. Dan orang yang paling banyak salatnya, maka dia akan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi. Amma ba'd. Para jemaah sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Termasuk di antara amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya adalah amalan menanggung kehidupan dua anak perempuan. Apabila ada di antara kita yang anaknya banyak yang perempuan, maka jangan bersedih. Justru Islam ketika memberikan kita anak-anak perempuan, Islam memberikan kita jalan yang sangat lebar untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah." Barang siapa yang menanggung kehidupan dua anak perempuan sampai kedua anak perempuan tersebut baligh, maka nantinya dia akan datang pada hari kiamat bersama saya seperti ini. Ini menunjukkan keutamaan mendidik dua anak perempuan, apalagi lebih dari dua. Oleh karenanya kita harus mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin, dan semangatlah untuk mendidik mereka. Didiklah dengan didikan yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan mereka ke surganya. Dan ingat terus akan pahala ini, bahwa kita akan dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amalan yang berikutnya yang bisa menjadikan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan banyak berdoa meminta firdausnya. Banyak berdoa, dan yang kita minta adalah surga firdaus. Mungkin ada di antara kita yang merasa kurang pantas dengan surga tersebut karena merasa banyak dosa. Tapi perasaan ini apabila dijadikan sebagai alasan untuk tidak meminta surga firdaus Allah Subhanahu wa taala adalah alasan yang tidak tepat dan kurang pas. Kenapa demikian? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali agar mereka meminta surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam sabdanya pernah mengatakan, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Apabila kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga firdausnya. Rasulullah di sini tidak mengecualikan siapapun dari para sahabatnya. Dan kita tahu kemuliaan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang pertengahan, ada yang sangat tinggi. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh ke dalam perzinaan. Ada dari mereka yang sampai dicambuk karena minum khamar. Dicambuk sampai 3 kali, ketangkap minum khamar 3 kali. Tentunya dia minum khamarnya lebih dari itu. Ada yang demikian. Tapi kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga firdaus. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mintalah surga firdaus terus dalam kehidupan ini, dan di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, agar kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, perbanyaklah membaca salawat untuk beliau. Perbanyaklah membaca salawat untuk beliau. Salawat ini termasuk amalan yang sangat istimewa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kaum muslimin untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya juga bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selalu diulang-ulang oleh para khatib di dalam surat Al-Ahzab mengatakan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka terus bersolawat untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan agar mereka bersolawat juga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan bersalamlah kalian kepadanya. Apalagi ketika hari Jumat seperti ini, hari yang paling utama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan perhatian yang khusus kepada hari Jumat dan memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ayyid bil haqqi imamana wa wulata amrina. Allahumma waffiqhu lima tuhibbu wa tardah wa khudh bi nasiyatihi lil birri wat taqwa warzuqhu al bitanata as-salihah allati tadulluhu alayhi al khair wa tu'inu alayhi. Allahumma aslih ahwal al muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.